Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel favorit kita semua. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang namanya sudah ada di judul video. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya yang akan dibawakan oleh rekan saya. Di sisi lain, terlihat Takemichi yang terus saja mengejar Kisaki. Kisaki yang melihat Takemichi yang terus saja mengejarnya langsung mengambil sebuah bata dan mengarahkan bata itu tepat di kepala Takemichi. Kisaki langsung terlihat senang melihat serangannya yang tepat mengenai Takemichi. Namun ternyata tekad Takemichi lebih besar daripada rasa sakit yang disebabkan oleh Kisaki. Bahkan Takemichi tidak terjatuh setelah terkena pukulan bata yang dilakukan oleh Kisaki kepadanya. Dan langsung saja Takemichi dengan seketika langsung membalas serangan Kisaki dengan pukulannya yang tepat mengenai wajah Kisaki. Kisaki yang mendapatkan pukulan Takemichi langsung membalas memukul Takemichi. Namun Takemichi terus kembali memukul Kisaki hingga akhirnya terlihat sekarang mereka yang saling memukul satu sama lain. Lalu di tengah-tengah pertarungan antara mereka berdua, terlihat Takemichi yang sepertinya menyadari sesuatu sehingga itu membuat dirinya tidak fokus dari serangan Kisaki. Kisaki yang melihat celah itu langsung maju dan memukul Takemichi sambil mengatakan, "Jangan melamun kau dasar payah." Seketika Takemichi kembali tersadar dan segera menerjang Kisaki sambil mengatakan, "Diam kau dasar payah." Terlihat Takemichi yang berhasil memojokkan Kisaki hingga Kisaki pun menyentuh tanah. Takemichi yang melihat Kisaki sudah terpojok kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan terus memukul Kisaki sambil mengatakan, "Menyerah saja. Kau sudah kalah Kisaki. Kau sangat lemah sehingga kau hanya bisa memanipulasi orang lain. Mobius Valhalla dan Tenjiku. Kau tidak bisa melakukan apapun bila sendirian." Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu seketika langsung menangkis pukulan Takemichi dan kemudian mengatakan, apakah Takemichi benar-benar sangat bodoh karena dirinya tidak harus menggunakan kekerasan untuk membuat dirinya ke atas puncak. Lalu sambil menyundul kepala Takemichi, Kisaki kembali mengatakan kunci untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan adalah rencana yang sempurna. Takemichi yang mendengar perkataan Kisaki langsung kembali bangkit dan kembali menerjang Kisaki sambil mengatakan apakah rencana sempurnanya itu untuk menghancurkan dirinya. Namun Kisaki kembali memberontak dan langsung menggulung Takemichi hingga kini dirinya yang menyudutkan Takemichi. Dan terlihat Kisaki yang kini sangat marah mengatakan bahwa seharusnya dirinya yang menjadi pahlawan kegelapan karena dirinya sudah mengatur semua rencananya dengan sangat benar. Dimulai dari rencana membunuh Draken sehingga dirinya yang akan menjadi tangan kanan Mikey. Dan kemudian dirinya yang akan mengendalikan Tomen dari belakang. Lalu rencana kedua membuat grup Valhalla untuk menghancurkan Tomen dan membuat Mikey berada di puncak. Dan rencana ketiganya yaitu Tenjiku yaitu untuk menghancurkan Tomen agar dirinya bisa mengendalikan Mikey seperti boneka dan menguasai dunia bawah tanah. Dan semuanya pun berjalan seperti apa yang sudah dirinya rencanakan. Dan dirinya tidak mungkin bisa kalah. Kecuali jika ada seseorang yang bisa, namun belum sempat Kisaki menyelesaikan perkataannya, Takemichi langsung memberontak sehingga membuat Kisaki langsung terpental. Takemichi sambil berdiri mengatakan, "Aku ingat sekarang." Lalu seketika Takemichi mengingat kembali dirinya yang melihat kematian Hinata sebelumnya di masa depan. Ternyata tempat yang sekarang mereka berada adalah tempat kematian Hinata sebelumnya. Ketika Hinata ditabrak hidup-hidup atas perintah dari Kisaki, Takemichi mengatakan api yang membara itu, dan asap hitam pekat itu, berdiri di depan kobaran itu. "Aku sudah bersumpah, aku akan berada di puncak Tomen." Terlihat Kisaki yang masih tidak mengerti dengan apa yang Takemichi bicarakan. Takemichi yang terus melihat ke arah Kisaki kembali mengatakan dan di sini adalah tempat yang sama. Tempat ini di masa depan adalah tempat di mana kau membunuh Tachibana Hinata. Perang tanpa ujung, dari masa lalu ke masa depan. Mari akhiri ini sekarang Kisaki. Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung tertawa mengatakan, "Seperti yang aku pikirkan kau seorang pelompat waktu." Kisaki mengatakan bahwa dirinya sudah menduga jika Takemichi berasal dari masa depan. Terlihat Kisaki yang sudah curiga kepada Takemichi karena Takemichi seperti orang yang sudah tahu rencananya. Rencana sempurna yang sudah dia buat. Takemichi yang mendengar perkataan Kisaki seketika melihat sebuah kejadian. Di mana ada seorang pria yang melamar seorang gadis. Terlihat Takemichi yang sangat bingung kejadian apa yang baru saja dia lihat. Lalu tiba-tiba Kisaki langsung tertawa sambil kembali mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah mengerti. Jadi memang benar Takemichi adalah seorang pelompat waktu. Takemichi yang tadi tiba-tiba melihat kejadian Kisaki melamar Hinata langsung bertanya kepada Kisaki, "Ada hubungan apa Kisaki dengan Hinata?" Kisaki yang mendengar Takemichi bertanya seperti itu seketika langsung terkejut. Lalu dengan terlihat sangat penasaran Takemichi kembali mengatakan bahwa dirinya sudah tahu jika Kisaki menginginkan sesuatu dari Tomen.
Karena itulah Kisaki terus saja memperhatikan Maiki. Namun masih ada satu hal yang Takemichi belum mengerti, yaitu kenapa Kisaki terus saja membunuh Hinata di masa depan. Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung menyadari dan kemudian mengatakan, "Begitu ya? Kalau begitu aku gagal." Takemichi yang mendengar itu seketika langsung melihat kembali ketika Kisaki melamar Hinata di masa depan. Terlihat Kisaki yang mengajak Hinata untuk bertemu dan memberikan Hinata sebuah cincin. Namun terlihat Hinata meminta maaf kepada Kisaki dan langsung menolak pemberian dari Kisaki, yang seketika membuat Kisaki langsung terkejut. Takemichi yang tiba-tiba melihat masa depan itu seketika langsung bertanya, "Kisaki, kau jangan bilang jika kau dan Hinata." Namun belum selesai Takemichi dengan pertanyaannya, Kisaki langsung mengeluarkan sebuah pistol dan langsung mengarahkannya kepada Takemichi sambil mengatakan, "Takdir kita berakhir di sini. Karena ini akhir kita berdua, aku akan menceritakan semuanya." Terlihat Takemichi yang kemudian akan mendengar cerita yang akan diceritakan oleh Kisaki. Lalu adegan berpindah kembali ketika Kisaki satu kelas dengan Hinata. Terlihat Kisaki yang masih kecil sudah menyukai Hinata karena Hinata terus memuji kepintarannya. Dan dirinya sangat yakin jika Hinata juga pasti menyukainya. Namun ternyata pikirannya itu salah. Entah dari mana tiba-tiba seorang pahlawan tiba-tiba muncul dan langsung mencuri hati Hinata. Dan ternyata orang itu adalah Takemichi yang sebelumnya berlari menyelamatkan Hinata ketika masih kecil. Lalu sejak hari itu dirinya terus mengikuti Takemichi kemanapun Takemichi akan pergi. Terlihat Kisaki kecil yang mendengar mimpi Takemichi bahwa dirinya akan menjadi preman nomor 1 di Jepang. Kisaki yang mendengar itu langsung terlihat sangat terkejut dan kembali bertanya-tanya, apakah Takemichi benar-benar bisa menjadi pemimpin preman nomor 1? Lalu mulai dari saat itu dirinya selalu mencari orang yang terkuat. Dan dirinya pun bertemu dengan Osanai, yang juga ingin menjadi preman nomor 1. Namun ketika dirinya mengikuti Osanai, dirinya mulai tersadar jika bukan orang yang seperti Osanai yang akan menjadi preman nomor 1. Dan dirinya pun terus mencari orang lain sampai akhirnya dirinya menemukan seseorang yang ternyata itu adalah Kapten geng Tokyo Manjia itu, Sano Manjiro. Dan dari sanalah semuanya dimulai. Rencana besar Kisaki Teta. Lalu terlihat Kisaki yang juga menceritakan ketika dirinya tidak sengaja bertemu lagi dengan Takemichi. Terlihat Kisaki dan Takemichi yang tidak sengaja berpapasan. Kisaki yang menyadari bahwa itu adalah Takemichi, langsung mengatakan bahwa dirinya akan lahir kembali demi wanita yang ia cintai dan kemudian dirinya akan lebih baik daripada Takemichi. Terlihat Kisaki yang bertekad bahwa dirinya akan menjadi preman nomor 1 di Jepang. Dan dirinya akan membangun sebuah rencana di mana semua rencana itu akan berjalan dengan sangat lancar. Dan demi mewujudkan mimpi itu, dirinya membutuhkan orang yang penting dan sangat berpengaruh. Lalu terlihat Kisaki yang menghampiri Maiki yang sedang bersama dengan Draken. Terlihat Kisaki yang langsung memperkenalkan dirinya. Kisaki yang melihat Maiki saat itu kemudian mengatakan di dalam hatinya, "Sano Manjiro. Tidak diragukan lagi dia akan menjadi nomor 1 di Jepang. Dan aku akan memanipulasinya dari belakang. Dia akan menjadi perantara yang tepat agar aku bisa mencapai puncak." Terlihat Kisaki yang sudah merencanakan bahwa dirinya akan mendapatkan kepercayaan dari Maiki ketika dalam 1 tahun. Dan kemudian rencana besarnya akan terwujud ketika sudah 10 tahun di masa depan. Di mana dalam 10 tahun itu dirinya akan menguasai kota Tokyo dan menjadi pemimpin preman nomor 1 di Jepang. Dan setelah rencana 10 tahunnya sudah berhasil, maka setelah itu dirinya akan melamar Tachibana Hinata. Takemichi yang mendengar itu langsung terlihat sangat marah. Namun Kisaki yang juga sangat kesal kemudian kembali mengatakan, "Tetapi kenapa kau selalu menghalangi jalanku? Sudah berapa kali kau melompati waktu?" Namun Takemichi yang sudah sangat marah kemudian mengatakan, "Jadi kau membunuh Hinata hanya karena kau ditolak. Kau membunuhnya lagi dan lagi." Namun Kisaki juga langsung berteriak mengatakan, "Tachibana adalah wanitaku. Aku tidak akan menyerahkannya pada orang sepertimu. Jika kau mengambilnya, maka aku akan membunuhnya." Kisaki yang sudah tidak bisa menahan emosinya kemudian mengeluh dan mengatakan, "Kenapa aku telah melakukannya semuanya untuknya? Tapi kenapa dia tidak pernah melihat ke arahku? Semuanya adalah salahmu. Aku menghormatimu. Tapi kau mengkhianatiku. Seharusnya aku membunuhmu dari dulu." Namun terlihat juga Takemichi yang sudah tidak bisa menahan emosinya dan langsung menendang tangan Kisaki yang tengah menodongkan pistol kepadanya. Terlihat Kisaki yang sangat panik melihat pistol yang dipenggangnya sudah jatuh. Takemichi yang melihat pistol itu langsung mengambilnya dan langsung menodongkannya kepada Kisaki. Terlihat Takemichi yang sambil menangis dan mengarahkan pistol itu ke wajah Kisaki sambil mengatakan, "Dari awal seharusnya seperti ini. Mati." Lalu di sisi lain terlihat Draken yang tengah bertarung dengan Hanma. Hanma yang sudah dipenuhi oleh luka kemudian mengatakan bahwa Draken memang orang yang sangat kuat.
Kemudian adegan berpindah lagi kepada Takemichi yang berniat untuk membunuh Kisaki. Terlihat Takemichi yang akan menekan pelatuk pistol itu sambil mengatakan, "Jika aku membunuhnya di sini, aku dapat menyelamatkan Hinata." Namun sebelum Takemichi menekan pelatuk itu, tiba-tiba Hinata datang bersama dengan Maiki. Kisaki yang melihat kedatangan Hinata langsung sangat terkejut karena di sisi lain dirinya tidak ingin dilihat oleh Hinata seperti ini. Terlihat Takemichi pun mengalihkan pandangannya dari Kisaki dan terkejut melihat Hinata dan Maiki. Dan di saat Takemichi sedang lengah, Kisaki menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Takemichi yang menyadari Kisaki kabur kembali berteriak dan berusaha kembali untuk mengejarnya. Terlihat Takemichi yang terus mengejar Kisaki sambil berteriak mengatakan, "Hentikan Kisaki, semua orang sudah tahu kau pelakunya. Tidak ada yang akan percaya lagi kepada dirimu. Mimpimu yang menyedihkan sudah hilang." Namun Kisaki yang terus saja berlari kemudian mengatakan, "Siapa bilang aku sudah berakhir? Aku dapat memulai lagi dan lagi. Dan suatu hari nanti Tachibana akan menjadi milikku. Aku yakin suatu hari nanti." Terlihat Kisaki yang sangat percaya bahwa suatu hari dirinya pasti bisa memiliki Hinata. Takemichi yang mendengar Kisaki berkata seperti itu langsung kembali berteriak bahwa dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan dirinya tidak akan membiarkan Kisaki kembali lagi ke masa depan. Kisaki yang mendengar Takemichi berkata seperti itu langsung berhenti berlari dan menoleh ke arah Takemichi sambil mengatakan, apakah Takemichi masih berpikir bahwa dirinya benar-benar dari masa depan dan bisa kembali ke masa lalu? Takemichi yang mendengar Kisaki berkata seperti itu langsung sangat terkejut karena selama ini dirinya sudah menduga jika Kisaki adalah seorang pelompat waktu. Namun ternyata Kisaki adalah orang biasa dan alasan Takemichi selalu gagal merubah masa depan hanya karena Kisaki memiliki otak yang sangat pintar dan sudah merencanakan semuanya dengan rapi. Takemichi yang masih tidak percaya kemudian kembali bertanya, apakah Kisaki benar-benar bukan dari masa depan? Kisaki yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung menjawab, "Aku." Namun belum selesai Kisaki menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba datang sebuah truk dan langsung menabrak Kisaki. Terlihat Takemichi yang langsung terdiam melihat musibah yang dialami Kisaki di depan matanya. Kisaki benar-benar tertabrak tanpa dirinya belum sempat mengungkapkan kebenaran yang akan dirinya ceritakan. Kisaki akan mengatakan sesuatu, namun tiba-tiba dirinya ditabrak oleh truk. Terlihat supir truk itu yang kehilangan kendalinya karena melihat Kisaki yang berdiri di tengah jalan. Terlihat Kisaki yang langsung terpental akibat ditabrak oleh truk itu. Takemichi yang melihat Kisaki tiba-tiba ditabrak terlihat sangat terkejut. Namun Kisaki tetap berusaha untuk berdiri. Terlihat Kisaki yang mencoba memaksakan dirinya biarpun tangan dan kakinya sudah patah. Terlihat kepala Kisaki yang juga mengeluarkan banyak darah akibat kepalanya terbentur di aspal. Namun ketika Kisaki terus mencoba untuk berdiri, tiba-tiba dirinya berteriak karena merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Terlihat Takemichi yang masih sangat terkejut melihat apa yang terjadi kepada Kisaki. Kisaki yang merasa sangat kesakitan kemudian menyadari bahwa seluruh tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan. Terlihat Kisaki yang terus berteriak karena tidak bisa menahan sakit yang kini dia rasakan. Kisaki yang terlihat semakin memburuk mulai merasakan ketakutan sambil mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mati. Takemichi masih hanya melihat Kisaki yang terus merintih. Dan setelah Kisaki mengucapkan hal itu, Kisaki kini benar-benar sudah mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Lalu tidak lama setelah itu Hinata dan Maiki tiba di tempat Kisaki. Maiki yang melihat Kisaki lalu bertanya kepada Takemichi, apa yang sudah terjadi? Kemudian adegan berpindah kepada Hanma. Hanma yang sudah tidak mampu bertarung lagi, kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah lelah, dan dirinya mengakui sudah kalah oleh Draken. Namun dirinya juga senang karena dirinya berpikir bahwa pasti sekarang Kisaki sudah kabur. Lalu di pelabuhan Yokohama terlihat anggota kepolisian yang sudah datang dan menangkap para petinggi Tenjiku. Terlihat kepolisian yang menangkap 5 eksekutif Tenjiku yaitu Muto, Hetani bersaudara, Sayen Madarame dan Mochizuki Kanji. Sedangkan korban yang meninggal pada insiden kali ini ada 3 orang yaitu Ema, Isana Kurokawa, dan Kisaki Teta. Sedangkan di tempat lain, terlihat para anggota Toumen yang sepertinya bisa kabur dengan selamat. Singkat cerita, setelah pertempuran Toumen dan Tenjiku kini terlihat Takemichi yang tengah menjenguk Kakucho di rumah sakit. Ternyata Kakucho masih bisa diselamatkan setelah dirinya terkena tembakan dari Kisaki. Terlihat Takemichi yang mencoba menyapa Kakucho. Namun terlihat Kakucho yang sepertinya enggan untuk melihat Takemichi. Lalu dengan pandangan lurus ke depan Kakucho kemudian mengatakan, pada akhirnya pasti aku yang selamat. Takemichi yang mendengar Kakucho kemudian langsung menyuruhnya untuk tidak berkata seperti itu. Karena Izana sudah menyelamatkan dirinya. Karena itu, Izana pasti akan sangat sedih jika mendengar Kakucho yang berkata seperti itu. Terlihat Kakucho yang langsung terdiam mendengar Takemichi berkata seperti itu.
Kemudian Takemichi memberitahu Kakucho bahwa Kisaki juga sudah mati. Kakucho yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa sekarang mimpi Tenjiku sudah berakhir. Namun Takemichi langsung menghibur Kakucho dengan mengatakan bahwa itu semua tergantung pada Kakucho. Karena Kakucho merupakan orang yang sangat dekat dengan Izana Kurokawa. Karena Kisaki sekarang juga sudah mati. Lalu sambil memegang tangannya sendiri Takemichi kembali mengatakan, "Pertarunganku berakhir di sini. Tapi sejak hari Kisaki mati, aku selalu gemeteran." Takemichi mengatakan bahwa sampai sekarang, dirinya menyangka dengan apa yang terjadi kepada Kisaki. Setelah insiden melawan Tenjiku sudah berakhir, kini terlihat para anggota Tomen datang menghadiri upacara pemakaman Emma. Terlihat semua orang yang berada di sana sangat berduka atas kepergian dari Ama. Namun meski begitu, Maiki yang menjadi salah satu orang yang paling berduka mampu menutupi kesedihannya dan tetap mampu untuk tegak. Lalu kini tibalah saatnya Draken untuk mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Ama. Lalu terlihat Draken yang duduk di hadapan Maiki dan kakeknya dan kemudian dengan sangat tegas mengatakan, "Aku mencintai Emma." Takemichi langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Draken. Lalu sambil membungkuk di hadapan Maiki dan kakeknya, Draken kembali mengatakan, "Aku sangat minta maaf. Aku tidak bisa melindunginya." Takemichi yang mendengar Draken berkata seperti itu langsung tidak bisa menahan air matanya. Kakek Maiki dan Emma yang mendengar Draken berkata seperti itu langsung mengatakan bahwa Emma akan sangat senang dan beristirahat dengan tenang mendengar Draken yang berkata seperti itu. Draken yang mendengar itu juga langsung tidak bisa menahan air matanya. Terlihat Mitsuya, Chifuyu, Hinata dan Inui yang juga langsung tidak bisa menahan air matanya. Lalu singkat cerita terlihat Inui yang sudah keluar dari rumah Maiki. Lalu tiba-tiba Kokonai menghampiri Inui. Terlihat Kokonai yang sambil menepuk pundak Inui, mengatakan bahwa sekarang dirinya akan melakukan sesuatu dengan cara dirinya sendiri. Dan dirinya tidak bisa membantu Inui lagi. Jadi dirinya meminta kepada Inui agar Inui tidak berada di jalan yang salah. Terlihat Inui yang masih terdiam mendengar apa yang dikatakan Kokonai. Lalu sambil berjalan pergi, Kokono kembali mengatakan bahwa sekarang adalah perpisahan untuk mereka. Inui yang mendengar itu langsung setuju dan berbalik mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada Kokono atas apa yang Kokono lakukan selama ini. Lalu adegan berpindah kepada Kakucho yang sudah keluar dari rumah sakit. Terlihat Kakucho yang rupanya mengunjungi tempat tinggal masa kecilnya ketika bersama dengan Izana. Kakucho yang melihat ke dalam rumah itu seketika langsung teringat semua kenangannya bersama dengan Izana. Terlihat juga Kakucho yang menghampiri gundukan yang dibuatnya ketika masih kecil dan langsung menancapkan anting Izana di gundukan itu. Lalu sambil Kakucho meninggalkan tempat itu, Kakucho mengatakan, "Selamat beristirahat dengan tenang Izana." Lalu dalam pembunuhan Emma dan Izana, Kisaki ditetapkan menjadi pelakunya bersama dengan pembantunya yaitu Shuji Hanma. Dan mereka berdua pun dinyatakan bersalah. Namun karena sekarang Kisaki sudah mati, jadi sekarang hanya tinggal Hanma yang masih menjadi incaran polisi dan menjadi buronan di Tokyo. Lalu di tempat lain terlihat Hanma yang merupakan seorang buronan sedang makan. Lalu terlihat Hanma yang akan meninggalkan tempat itu. Lalu terlihat Hanma yang sambil mengendarai motornya, mengatakan bahwa dirinya mulai sangat lelah menjadi seorang buronan. Dan mulai dari situ Hanma terus hidup, dan tetap menjadi seorang buronan. Di tempat lain, Maiki sedang duduk di tempat favoritnya. Terlihat Maiki dengan mata datarnya, mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan sesuatu. Lalu adegan berpindah lagi memperlihatkan Chifuyu dan Takemichi yang sedang berada di pinggir sungai. Terlihat Chifuyu yang sedang melempar batu dan mencoba mengajak Takemichi untuk berbicara. Namun terlihat Takemichi yang sama sekali tidak bergairah. Chifuyu yang melihat Takemichi langsung mendekatinya dan mencari tahu apa yang Takemichi rasakan. Lalu Takemichi mengatakan bahwa dirinya penasaran Kisaki itu orang yang seperti apa. Terlihat Chifuyu yang langsung kebingungan mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Lalu Takemichi pun kembali mengatakan bahwa dari awal dirinya sudah salah karena Kisaki bukanlah seorang pelompat waktu. Chifuyu yang mendengar itu seketika langsung terkejut. Lalu dengan wajah penasaran Takemichi kembali mengatakan, dia cuma mempunyai satu kehidupan. Tapi dia berhasil memanipulasi Tomen seperti boneka dan membunuh banyak orang. Dan berniat memanjat puncak untuk menjadi orang nakal nomor 1 di seluruh Jepang. Terlihat Chifuyu yang mulai mengerti maksud dari Takemichi. Lalu Takemichi kembali bertanya-tanya apakah Kisaki pernah merinding ketakutan saat malam. Karena menurut dirinya, Kisaki memiliki fisik yang sangat lemah namun dirinya terus memanjat ke atas hanya dengan menggunakan otaknya dan seluruh keberaniannya. Jadi menurut dirinya, Kisaki adalah orang yang sangat luar biasa. Chifuyu yang mendengar Takemichi mulai mengagumi Kisaki langsung mengatakan bahwa sebesar apapun kepintaran yang dimiliki Kisaki, dirinya tidak akan peduli karena Kisaki itu adalah orang yang jahat dan Kisaki sangat pantas mendapatkan kematian.
Namun tiba-tiba Takemichi langsung berdiri dan berlari berteriak ke arah sungai. Chifuyu yang melihat Takemichi melompat ke arah sungai langsung sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Takemichi. Lalu sambil membelakangi Chifuyu, Takemichi kemudian mengatakan, aku membenci Kisaki sampai mati. Aku tidak bisa berhenti membencinya, tidak mungkin aku menyukai orang seperti dia. Dia mengatakannya sendiri, dia melakukan itu semua karena dia mencintai Hinata. Dia juga menghormatiku sebagai rivalnya. Itulah kenapa aku mau menghadapinya lagi. Terlihat di sini, Takemichi juga ikut bersedih atas kematian dari Kisaki. Karena di sisi lain, Takemichi mengagumi kepintaran Kisaki. Karena Kisaki memiliki otak yang sangat jenius. Sehingga dirinya harus bolak-balik pergi ke masa lalu dan masa depan untuk menghadapi kepintaran dari Kisaki. Dan begitu pun juga Kisaki. Dirinya juga mengakui Takemichi sebagai rivalnya, dan juga sangat menghormati Takemichi. Lalu Chifuyu yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, dirinya langsung tersadar bahwa Takemichi memang memiliki hati yang sangat baik meskipun itu terhadap musuhnya sendiri. Lalu sambil terus menangis, Takemichi mengatakan kepada Chifuyu bahwa dirinya hanya tidak bisa menangani ini. Karena seberapapun kejahatan yang dilakukan oleh Kisaki dirinya, tetap tidak bisa menerima kematian dari seseorang yang dia kenal. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat Takemichi menemui Maiki. Maiki yang sudah menunggu Takemichi, kemudian mengatakan bahwa dirinya ingin berbicara dengan Takemichi. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Maiki kemudian mengatakan, apa kau bisa menceritakan semuanya kepadaku? Semuanya tentang kau yang datang dari masa depan. Maiki menyuruh Takemichi untuk datang menemuinya. Terlihat Maiki yang kemudian meminta kepada Takemichi untuk menceritakan mengenai dirinya di masa depan. Lalu Takemichi mulai menceritakan semuanya dimulai dari dirinya yang tiba-tiba pergi ke masa lalu. Ketika dirinya akan ditabrak oleh kereta, terlihat Takemichi yang juga menceritakan mengenai apa yang sudah terjadi di masa depan. Terlihat Maiki yang hanya terdiam dan terus menyimak cerita dari Takemichi. Lalu sambil menangis Takemichi mengatakan, maafkan aku Maiki. Aku tidak bisa menyelamatkan Emma dan Baji. Terlihat Maiki yang masih terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Takemichi. Namun terlihat Takemichi yang terus menangis sambil terus meminta maaf kepada Maiki. Lalu tiba-tiba Maiki kemudian mengatakan bahwa ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Takemichi, semuanya terlihat aneh. Terlihat Takemichi yang tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Maiki. Lalu Maiki pun melanjutkan mengatakan, ketika dirinya melihat Takemichi saat melawan Kiyomasa, dia melihat punggung Takemichi lebih besar dari orang-orang yang berada di sana. Seolah Takemichi sedang membawa banyak beban. Lalu dari hari itu, dirinya melihat Takemichi sebagai orang yang sangat keren dan menganggap Takemichi sebagai pahlawannya. Lalu sambil berdiri Maiki kembali mengatakan bahwa suatu hari nanti dirinya akan membuat era. Lalu Maiki menyuruh Takemichi untuk berdiri dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat banyak. Dan ternyata itu adalah langkah kaki anggota Tomen yang lain, yang menuju ke arah mereka. Lalu sambil melihat ke arah mereka, Maiki kembali mengatakan, apa kau bisa mendengarnya Takemichi? Itu adalah langkah kaki dari era kita. Terlihat semua anggota Tomen yang langsung berbaris menghadap ke arah Maiki dan Takemichi. Lalu sambil terus menatap ke arah mereka, Maiki kembali mengatakan, tiada henti mencoba menyelamatkan semua orang. Bahkan saat kau jatuh, kau adalah orang yang terus berjuang dan tidak pernah mau menyerah. Dan kau adalah orang yang telah membuat era ini. Terlihat semua anggota Tomen yang langsung tersenyum melihat ke arah Takemichi. Lalu sambil tersenyum ke arah Takemichi, Maiki mengatakan, jadi begitulah alur ceritanya. Dan buat kalian yang bertanya-tanya tanggal rilis anime ini, kapan rilisnya, kapan tayangnya, rilis kapan, tayang kapan, semua pertanyaan itu ada di deskripsi video ini. Jadi langsung cek saja. Sekian alur cerita anime kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.